Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Tripuspita dan rekan saya Siti Sapuro. Kali ini kami akan menjelaskan tentang matematika abad 19 dan matematika transisi ke abad 20. Matematika memiliki banyak sejarah akan perkembangannya, dari zaman Babilonia sampai zaman sekarang. Abad ke-18 sebagian besar dihabiskan untuk mengeksploitasi metode dari bidang kalkulus dan bidang lainnya. Matematika berkembang pesat pada abad 19. Penemuan-penemuan terungkap dengan berbagai karya-karya yang ditulis dalam buku pada abad 19. Tokoh-tokoh pemikir matematika abad 19 saling mengembangkan karya matematika yang sebelumnya sudah dikembangkan. Pada masa transisi abad 20, matematika tidak lepas dari temuan-temuan fenomenal berbagai macam. Teorema, lemma, dan teori lainnya membawa matematika ke dunia di mana matematika semakin berkembang. Pemikir-pemikir matematika abad 19 yang pertama yaitu Joseph Fourier. Fungsi berasal dari Leibniz yang artinya ekuivalen, yang berarti menghubungkan koordinat titik dengan kurva. John Bernoulli berpandangan fungsi sebagai pernyataan yang mengaitkan peubah dan konstanta. Penelitian Fourier menyatakan aliran panas menggunakan deret trigonometri, sehingga konsep fungsi berkembang. Deret tersebut memberikan hubungan yang lebih umum atas perubahan-perubahan, maka definisi fungsi lebih luas yang meliputi hubungan-hubungan diberikan oleh Dirichlet. Yang kedua yaitu Legendre Dirichlet. Dirichlet menyatakan konsep fungsi dengan sebagai berikut. Peubah adalah suatu lambang yang mewakili suatu anggota dari himpunan bilangan. Jika peubah X dihubungkan dan bila kepada X diberikan nilai, maka dengan sendirinya berpasangan suatu nilai kepada Y. Maka Y adalah suatu fungsi dari X. Perubah X disebut perubah bebas dan perubah Y disebut perubah terikat kepada X. Nilai-nilai dari yang diberikan membentuk suatu domain dan fungsi itu, dan nilai-nilai Y membentuk suatu daerah hasil dari fungsi itu. Maka dalam teori himpunan fungsi F ditentukan sebagai pasangan berurutan dari dua unsur, sehingga jika A1 B1F, A2 B2F, dan A sama dengan A2 dan B1 sama dengan B2. Yang ketiga yaitu Pierre-Simon Laplace. Laplace anak dari petani miskin, kemampuan matematika yang tinggi sehingga ia menjadi seorang guru. Karya-karyanya mengenai mekanika yang berhubungan dengan luar angkasa, teori kemungkinan persamaan diferensial. Karya buku rangkuman penemuan mekanika keangkasaan dengan judul Trade Mécanique Céleste sebanyak 5 jilid diberi gelar Newton dari Perancis. Pada tahun 1812, karya buku kedua, Teori Analitik di Probabilitas. Karya lainnya dihubungkan dengan hipotesa perbintangan dalam ilmu falak yang dikenal teori potensial, dalam kalkulus dikenal transfer Laplace, di terminal dikenal ekspansi Laplace. Yang keempat yaitu Edwin Marie Legendre, dikenal matematika elementer. Elementik geometri, menjelaskan secara didaktik perbaikan pengajaran geometri Euclides. Ia menyederhanakan dalil-dalil geometri. Karya lainnya mengenai teori bilangan, fungsi eliptik, metode kuadrat terkecil, dan integral. Ketekunan Legendre menyusun tabel matematika persamaan diferensial derajat 2 dalam matematika terapan yang dikenal dengan fungsi Legendre. Penemuan lainnya polinomial Legendre, lambang CP sama dengan 1 disebut lambang Legendre yang dipakai aritmetika modular. Yang kelima yaitu Carl Friedrich Gauss. Carl Friedrich Gauss, ahli matematika abad 19. Gauss dianggap salah satu anak ajaib. Dalam usia 3 tahun menemukan kesalahan pembukuan ayahnya. Sumbangan pada geometri mengenai segi banyak peraturan yang banyak sisinya prima tak dapat dilukiskan kecuali jika Fn sama dengan 2 pangkat 2n ditambah 1 untuk n sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dibuktikan pada tahun 1776 pada usia 19 tahun. Sedangkan dalam teori persamaan pada usia 20 tahun membuktikan
bahwa persamaan polinomial dengan koefisien bilangan kompleks paling sedikit mempunyai satu akar kompleks. Karya Gauss termasyhur dengan judul Disquisitiones Arithmeticae, berisi teori mendasar tentang teori modern dari bilangan, lukisan segi banyak beraturan. Karya lainnya, para astronomi, geodesi, listrik, geometri diferensial, dan metode kuadrik terkecil. Pada tahun 1812, karyanya mengenai hipergeometri dan penyelidikan tentang konvergensi deret, ucapan Gauss, matematika ratu adalah ilmu, dan teori bilangan ratu dari matematika. Yang keenam yaitu Carl Weierstrass. Pertama, Carl menulis sejumlah makalah tentang integral hiperelliptik, fungsi abelian, dan persamaan diferensial. Namun, yang paling luas adalah landasan teori fungsi kompleks pada deret pangkat. Ia menaruh perhatian khusus pada fungsi-fungsi bulat dan fungsi dengan perkalian tak hingga. Ia menemukan juga konvergensi uniform mulai dari penyederhanaan prinsip-prinsip analisa kepada konsep bilangan real. Carl, seorang guru yang sangat berpengaruh dalam persiapan perkuliahan yang cermat dan penalaran yang luar biasa cermat, meninggal pada usia 100 tahun yang mempelopori analisa dengan konsep yang kokoh. Ketujuh yaitu George Bernhard Riemann. Pada tahun 1851, dalam memperoleh gelar doktor, memperkenalkan konsep dikenal bidang Riemann, memperkenalkan topologi dalam analisa, memberikan definisi tentang dapat diintegralkan atau integral Riemann, dan abad 20 dikenal integral Lebesgue, bentuk yang lebih umum. Pada tahun 1854, semasa kuliah, percobaannya tentang hipotesa dan meletakkan generalisasi pemikiran tentang ruang abstrak. Yang terakhir yaitu George Cantor. Perhatiannya pertama pada teori bilangan, persamaan-persamaan yang tak dapat terselesaikan, deret-deret trigonometri. Teori deret trigonometri yang suka membawa pemikirannya pada landasan analisa. Pada tahun 1874, karyanya tentang teori himpunan dan teori tak berhingga membuat revolusi dalam matematika. Ia pun mengembangkan teori tentang bilangan transfinite yang berlandaskan pada sifat tak terhingga. Yang ia menciptakan bilangan transfinite seperti pada aritmetika bilangan berbatas. Kemudian melanjutkan paradoks dari Zeno, teori Cantor tentang teori himpunan banyak masuk pada cabang-cabang matematika, terutama pada landasan topologi dan fungsi real. Yang kedua, matematika masa transisi ke abad 20. Konsep matematika masa transisi ke abad 20. Nah, sejarah matematika pada masa transisi ke abad 20 ini terjadi pada abad ke-18 dan abad ke-19. Adanya beberapa pergeseran dari aturan-aturan pada matematika, hingga munculnya konsentrasi baru yang lebih khusus dalam pembahasan matematika. Sehingga matematika pada masa itu menjadi lebih kompleks. Adapun matematikawan yang berpengaruh ketika itu, yang pertama keluarga Bernoulli. Bernoulli senior adalah salah seorang keluarga Protestan yang mengungsi dari Antwerp pada tahun 1583. Menurut sejarah, banyak orang Katolik yang memburu dan ingin membunuhnya, sehingga ia harus melarikan diri dari tempat tinggalnya. Tempur persinggahan pertama adalah Frankfurt sebelum pindah ke Swiss dan menetap di Basel. Cikal bakal dinasti Bernoulli menikah dengan salah satu dari keluarga terpandang di Basel dan menjadi pedagang rempah-rempah. Yang kedua, silsilah dalam Pisio. Nicolaus senior adalah seorang pedagang. Ketiga anak lelakinya semua menikah dengan putri-putri pedagang. Nah, semua itu mampu membuat Nicolaus menjadi seorang pedagang besar dan memberinya banyak keberuntungan. Profesi pedagang keluarga Bernoulli kemudian disusul oleh profesi dalam bidang obat-obatan. Jadi bakat matematik yang keluar dari keluarga pedagang ini muncul secara tiba-tiba. Selanjutnya, berbagai kiprah keturunan-keturunan Nicolaus senior.
Pada generasi pertama, Jacob menguasai kalkulus versi Leibniz dengan belajar sendiri. Sejak tahun 1687 sampai wafatnya dia menjabat sebagai profesor matematika di Basel. Dia mengembangkan kalkulus yang tidak disentuh oleh Newton maupun Leibniz dan menerapkannya untuk menyelesaikan problem-problem baru dan sangat penting bagi perkembangan kalkulus. Sumbangsi Jacob terutama pada geometri analitik atau analitik geometri, teori probabilitas atau the theory of probability, dan yang paling penting adalah variasi-variasi kalkulus atau calculus of variation. Kelak karya-karya Jacob ini diteruskan oleh Euler, Lagrange, dan Hamilton. Nah, pada abad ke-20, ahli-ahli berusaha sejauh mungkin untuk menyusun generalisasi dan konsep-konsep matematika. Nah, dan untuk perkembangan praktis, maka cabang-cabang matematika di atas dibagi menjadi matematika terapan dan matematika murni. Maka lahirlah ahli-ahli khusus yang hanya tertarik pada bagian-bagian tertentu saja dari suatu cabang matematika itu. Dan yang ketiga yaitu perkembangan suatu konsep matematika transisi ke abad 20. Adapun tokoh-tokoh pada abad ke-20 ini diantaranya yang pertama Alfred North Whitehead pada tahun 1861 sampai 1947 dan Bertrand Arthur William Rolls pada tahun 1872 sampai 1970. Mereka menerbitkan buku dengan judul Principia Mathematica. Buku itu berisi landasan matematika yaitu aljabar, proposisi, dan teori himpunan. Nah, dalam buku itu diciptakan perumusan paling umum sifat dari logika lambang. Maka Principia Mathematica itu menjadi landasan umum dan matematika abad ke-20. Madhab atau aliran dari Rolls dan Whitehead itu menyatakan bahwa semua matematika dapat dipandang sebagai jenis logika. Oleh karena itu, madhab itulah yang disebut dengan madhab logistik. Terus selanjutnya tokoh yang kedua, David Hilbert pada tahun 1862 sampai 1943. Hilbert menciptakan matematika dengan menggunakan lambang seperti permainan catur dengan aturan-aturan sederhana. Nah, lambang-lambang dan aturan yang diciptakannya kemudian dapat ditafsirkan ke dalam bentuk matematika lain. Dan madhab dari Hilbert ini disebut dengan madhab formalis. Untuk tokoh yang ketiga ada L.E.J. Brouwer pada tahun 1881. Ia menganggap bahwa logika merupakan bidang studi di dalam matematika. Maka ia lebih mengutamakan matematika itu dari logika. Intusilah yang mengatakan demikian sehingga L.E.J. Brouwer dipandang mewakili madhab intusisi. Aliran intusisi berpendapat tidak mungkin terdapat suatu peneliti matematika yang dapat dijelaskan. Nah, pada tahun 1920 Carnap mengembangkan formalisme ke dalam analisa bahasa. Dengan demikian, pertentangan antara kaum formalis dengan kaum intusisi ini semakin tajam. Dan tokoh yang terakhir ini ada Kurt Gödel pada tahun 1906. Pada tahun 1931, pertentangan antara kaum formalis dan kaum intuisi itu mereda. Gödel memberikan pencerahannya. Ia menemukan bahwa tidak mungkin membuktikan konsistensi dari suatu sistem itu sendiri. Maka penelitian struktur masih berjalan seperti dilakukan Bourbaki. Nah, semula Bourbaki dengan kelompoknya hendak menyusun baik pelajaran tentang Alisa dengan pandangan baru yang berlaku. Mereka lebih dahulu menyusun basisnya dengan logika matematika dengan metode-metode formulirnya dan dengan teori himpunan untuk menyusun buku ini. Mereka mendobrak pandangan akan matematika yang terdiri dari teori bilangan, aljabar, dan geometri. Mereka membagi matematika berdasarkan struktur-struktur yang berlaku umum. Mereka menyelidiki hubungan-hubungan atau teori-teori matematika yang berbeda-beda.
yang mampu menghasilkan metode aksiomatis yang memang dipelopori oleh Hilbert, Noether, dan Arthur Bourbaki. Mereka membuat pengertian struktural menjadi dasar susunan matematika yang bermacam-macam itu. Maka terdapat empat susunan struktur, yaitu yang pertama ada struktur urutan. Di dalam himpunan Pi didefinisikan relasi R, relasi biner atau anggota Phi ditulis X, R, Y, X, Y, jika X, R, Y atau Y, R, X, dan jika X, Y, Z, Pi. Jika X, R, Y maka Y, R, Z. Yang kedua, struktur aljabar. Di dalam himpunan Pi didefinisikan komposisi atau beberapa komposisi, dan hubungan komposisi itu ditemukan dengan syarat-syarat, misalnya perkalian vektor. Dan untuk yang ketiga, struktur topologis. Struktur ini adalah perumusan abstrak tentang gambar-gambar intuitif tentang pengertian seperti batas-batas, kontinuitas, dan sebagainya. Dalam struktur ini, dalam suatu himpunan Pi didefinisikan bahwa himpunan-himpunan bagian tertentu bila dipandang sebagai unsur-unsur mempunyai hubungan tertentu. Yang terakhir, struktur jamak. Dalam struktur terdapat beberapa struktur induk. Struktur itu dihilangkan aksiomatis. Misalnya dalam struktur aljabar dan pengukur terdapat besar. Dalam struktur majemuk ini dapat ditempuh teori matematik klasik. Sistem bilangan ilmu ukur Euclid yang masing-masing terdapat dalam struktur induknya, namun diragukan apakah kelompok Bourbaki ini dapat mengklasifikasikan semua cabang matematika dan dalam pembagian strukturnya.